Berakal dengan apa nih? Berakal dengan kepala enggak? Berakal dengan lutut enggak? Enggak. Makanya saya sudah katakan dari awal, yang dikatakan ibadah itu sampai kepada rasa. Kalau nggak sampai kepada rasa, itu yang dikatakan amalia. Amalia itu tidak langsung. Itu yang dikatakan ibadah. Apa yang bersifat ibadah kepada diri kita? Itu yang dikatakan si wujud tadi, nyawa bagi kita. Terima kasih Bang Hamba. Saya tambah semangat bahwa diri saya kalau memang begitu tidak harus tergantung dengan mencari mursyid-mursyid itu yang dibilang banyak orang. Itu suaranya kenapa ya hilang? Iya, hilang suara. Mendatar gitu. Oh, ini sinyalnya. Itu pandangan orang yang ini pendek itu, jadi harus bermusik. Iya, teman saya juga banyak, apalagi TKI ini ya, TKW yang lagi di luar negeri, nggak harus gitu. Kalau yang udah diketemukan mursyid nggak apa-apa, nggak harus seperti itu mencari mursyid, sedangkan dia lagi kerja, lagi nafkahi keluarganya gitu. Bang Hamba Allah udah ditarik sinyalnya. Iya Mbak Nevi, karena saya Jadi tidak urus sebenarnya ya Allah sendiri ya kan, kalau niat baik insya Allah akan Allah mudahkan dengan baik, tenang saja. iya. Yang penting kita kan jangan berhenti. Iya, guru itu kan cuma pembimbing supaya kita memberi jalan ya, guru juga memberi ke jalan. jalan yang benar. Makanya kalau saya ini nambahin kan dari kata-kata Allah tadi, saya tanya dulu pada diri Anda masing-masing, apa sih tujuan hidup kalian itu? Tanya aja pada diri Anda sendiri. Saya hidup ini untuk apa? Apa tujuan hidup saya sekarang ini? Lagi cari jalan pulang, lagi cari jalan pulang Bang Sadar. Insya Allah kita kan yang paham betul di sini kan Bang Hamba Allah. Insya Allah kita yakin beliaunya nyampe nanti. Iya, apalagi beliau itu di sana kan seorang mursyid juga, seorang guru. Kalau pulang aja, semua orang pulang, pasti mati. Ya, yang kita pikir itu Bang Sadar, jangan sampai kita pulang kita belum tahu jalan. Itu yang lagi saya anukan dengan diri saya begitu. Kan kalau kita dekat orang penjual parfum wangi, kita dekat kekasih Allah, jadi kekasih Allah juga di situ. Di sini orang pada mati semua. Makanya itu, kalau kita tahu, kita sadar bakal akan mati, tentukan dong tujuan hidupmu dari sekarang. Kalau sudah Anda tetapkan tujuan hidup Anda untuk apa, kejar dong. Kalau Anda mau mati bersama Allah, berarti Anda harus belajar gimana sampai kepada Allah itu, supaya kita akhir hayat itu bisa menyebut la ilaha illallah. Apakah semua orang bisa mengucap itu? Belum tentu. Iya. Emang buktinya Kalau lafaz itu kan syariat. Kalau lafaz tarekat ada, lafaznya hakikat ada lagi. Ya Bang Hamba Allah semalam. Iya kan ini minta maaf ya sahabat beriman, ini jaringanku nih, wifi saya ini hilang-hilang nih. Alhamdulillah masih ada, alhamdulillah. yang penting wifi-nya jangan numpang sama tetangga. Kalau ngomong keras Ya silakan Bang Sadar, silakan Bang Sadar, silakan. Bang Sadar kan, Silakan Bang Sadar. Bang Sadar besok pagi waktunya. Udah sekarang Bang Hamba Allah dulu. Gak apa-apa, biar saya isi sebentar, nanti hamba Allah akan menerangkan. Kan Bang Hamba Allah mau pergi. Iya.
Iya, ya nggak apa-apa kan Evi, nggak apa-apa dulu Bang Sadar. Ya, jadi saya minta izin. Ya. Juga bukan bermaksud untuk menggurui. Di sini kita sama-sama belajar. Dan saya masih belajar juga. Nah, jadi setahu saya, kalau kita sudah menentukan tujuan hidup kita kepada Allah, harus belajar. Kalau bukan kita tidak tahu tujuan hidup dan bukan karena Allah, maka akan dapat 3 yang akan dikatakan oleh Allah kepada kita manusia: kafirun, musyrikun, dan munafikun. Kalau bisa jangan sampai salah satu itu, karena kasih sayang Allah itu melebihi daripada orang tua kita sendiri. Makanya Allah memberikan jalan menuju utusannya, wajah dan kekasihnya, yaitu baginda Rasulullah SAW melalui Al-Quran. Al-Quran 30 juz tidak cukup untuk kita baca, tidak cukup kita lakukan dengan suara yang nyaring indah gitu, dengan cukup. Al-Quran kita meninggal itu akan tinggal di meja, disimpan sampai lapuk. Jadi yang mana? Kata Allah, itu hidupkan Al-Quran di dirimu. Al-Quran berjalan, kitab dirimu itu dibaca, Iqra. Coba renungkan, ini saya kasih sedikit rahasia. Boleh dicek benar atau enggak? Ya, ini ada guru hamba Allah ya. Al-Fatihah itu adalah jalan pembukaan, jalan yang lurus dan benar, kan? Bahkan kita baca setiap sholat. Lebih daripada Al-Quran itu perjalanan Nabi, sahabat Nabi ataupun yang lainnya, semuanya itu mengarahkan kepada perjalanan diri kita sendiri. Nabi Nuh itu anaknya durhaka. Nabi Lut itu kaumnya berbuat tidak senonoh. Nabi Yusuf, pertengkaran antara adik-beradik aja bisa begitu, ya kan? Semua itu mau jadi Tuhan. Perjalanan Nabi Musa kan, Fir'aun itu kan mencontohkan kalau kita sombong akan ngaku Tuhan, ya kan? Sampai kepada baginda Rasulullah. Sampai ada juga surat Yasin itu penghukuman kalau kita tidak tahu diri, tidak mengenal Allah. Kalau semua ini sudah kita jalani, kita praktik dengan diri kita sendiri, maka akan mengarah kepada Qul huwallahu ahad, mengesahkan Allah. Sudah kita mengesahkan Allah, maka akan turun di bawahnya itu surat Al-Falaq, akhlak yang mulia yang diturunkan dengan baginda Rasulullah rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Sudah Al-Haq ini kita mulia, maka turunlah surat An-Nas untuk manusia itu sendiri. Dan betul nggak? Ya, alhamdulillah Bang. Saya kita pandang itu Nanti dilihat dengan saya sendiri. Ya, Dengan saya sendiri. silakan Bang hamba Allah. Nanti dilihat lagi Bang hamba. Sadarani lagi. Silakan Bang hamba Allah. Iya, memang apa yang dikatakan Bang Sadar tadi yang memang ada benarnya, sahabat beriman, ada benar. Alhamdulillah. Ya, makanya Al-Quran itu ayat yang terakhir adalah tentang bagaimana Tuhannya manusia. Nah, di situ Al-Quran udah sempurna tuh. Ya. Gelahinas ya, Malikinas itu artinya Tuhan yang manusia, artinya jadi kita harus mengetahui, harus paham sesungguhnya Tuhan yang manusia itu di mana ya, atau siapa, sahabat beriman ya. Jangan kita cuma menyebut dengan namanya, sahabat beriman, tapi nama itu ada pemiliknya. Jadi saya lanjutkan Evi ya. Iya, silakan. Ya. Jadi ada batin berwujud nyawa ya, ada zat berwujud rohani, dan nurnya Allah berwujud jasad, sahabat beriman. Ya, alif nyata terlihat di laut mahfuz kan, sahabat beriman, dinamakan nur kasih. Berarti telah nyata nurnya Allah, sahabat beriman, yaitu pada jasad kita. Dengan kita melihat ya laut mahfuznya alif ya,
Setelah nur lenyap di dalam zat atau nanti ini tadi sahabat beriman ya, rasanya adalah zatnya Allah tersembunyi. Hanya rasa yang diedar, itulah hakikat. Hakikat daripada zatnya Allah yang dinamakan ruhul. Itulah dirinya Muhammad sebagai kod. Zat luput ke dalam sir. Ternyata tidak kelihatan zat itu. Karena apa? Karena zat ini adalah artinya luput dan masuk ke dalam batin atau disembunyikan oleh Allah. Makanya sejarah ini ada di dalam hijaiyahnya, yang mana alif lenyap di dalam ba tadi. Tapi ba bukan artinya pengawal semua jadi sahabat beriman. Tapi ada titik di bawahnya. Di ba itu ada titik di bawahnya. Apa makna titik itu? Itulah yang dikatakan wujud atau awalnya. Karena dia baru satu titik, dikatakan latain. Jika Allah masih tenggelam pada asalnya. Itulah titik. Kenapa titik di situ? Ada sahabat beriman. Itu adalah usul penyebab semua terjadi. Namanya wujud itu dalam bahasa ilmunya ada sahabat beriman. Ada. Ini pemahaman sudah tinggi. Kalau wujud ya, awal daripada Allah, awal daripada batin ya. Batin awal dari inilah wujud daripada titik tadi itu asal muasal ya, asal muasal tinggi terjadi. Hanya wujud yang tidak boleh dibahas tadi sahabat beriman. Hanya wujud yang tidak bisa dibahas. Ada, tapi dia ada sahabat beriman ya. Tapi tidak bisa kita mengungkapkan si wujud itu, tidak bisa kita mengatakan dia sesuatu ini atau zat atau nur, tidak bisa. Tidak bisa kita bahas. Hanya kita membahas tentang kodratnya. Karena tidak bisa diperumpamakan sahabat. Tapi dia ada. Tapi tidak ada yang mengadakan dia. Sudah ada sebelum semua ada. Tidak ada yang mampu mengadakan dia, tapi dia sudah ada sebelum apa semua ada. Nah, itulah yang dikatakan ada wujud. Wujud itu ada. Bagaimana? Bukan tidak ada. Bukan wujud itu tidak ada, tapi ada. Jadi kalau alif sudah lenyap dalam huruf ba ya, atau batin ya, ini kalau kita bahas ini karena ini sampai di zikir ini, di zikir sirullah. Gak apa-apa ya, saya pahamkan sedikit ya. Iya. Bang, lanjutkan aja. Kalau alif sudah lenyap dalam ba atau batin atau baraa ya, yang saya katakan tadi, atau baraa atau bara ya. Bara itu artinya penutup sahabat beriman yang menyembunyikan. Al batinu dalam asmanya ya. Al-Faman ya, sebuah nama adalah rahasianya. Nama dan kerahasiaan kodamnya Allah. Atau dikatakan yang tersembunyi bagi Allah. Karena Allah bersifat tiga dalam bersifat. Kaharullah, Allah dengan maha kekuatan. Kamarullah, Allah dengan maha kedudukannya. Kadarullah, Allah dengan maha kadarnya. Kalau memang sudah alif itu lenyap ke dalam batin, memisahkan, menutup ya, agar kita semua orang tak bisa melihatnya. Karena apa? Katanya Allah, sesungguhnya manusia itu rahasia. Hanya dirinya sendiri yang mengetahui. Hanya dikatakan man al il ya ghaibi nafsi suruhu.
Kalau rahasia itu artinya gaib, itu hanya bisa dihubungkan dengan rasa, bukan zohir, sahabat beriman. Jadi zohir itu memang nggak ada, artinya nggak ada daya dan upaya, sahabat beriman, untuk berjumpa dengan Allah. Makanya zohir ini diberikan perantara lewat si wujud tadi, ya. Nah, kalau kita sudah mengenal si wujud ini yang akan menghadap kepada Allah. Lalu Allah berkata dalam Al-Qur'annya, "Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepadaku, ya, dan engkau masuklah ke dalam surga-surgaku." Nah, disitulah yang dikatakan si usul tadi, sahabat beriman. Semua rahasia di dalam rahasia. Makanya sejauh mana kita punya merasakan, ya, dan mendapatkan adanya Dia, ya, di kehidupan diri kita, sahabat beriman, sampai maujud aku pada aku, sahabat beriman. Ini kita artinya akidah akan dalam bahasa, ya, jiwa lenyap ke dalam nafas lenyap ke dalam hati, di dalam rasa sirna, ya. Jadi jasad ini artinya bagaimana kita lenyapkan, sahabat beriman, artinya kita wujudkan di dalam rasa tadi, di dalam hati. Hati itu jangan cuma hati, artinya hati yang kita katakan macam seperti segumpal darah, sahabat beriman. Hati itu artinya kalau dalam bahasa ilmu, sahabat beriman, itu yang dikatakan kolbu, ya, kolbu, atau yang dikatakan bait, itulah, sahabat beriman, atau yang si wujud tadi. Nah, itulah kolbunya manusia, itulah yang dikatakan kiblatnya, sholatnya manusia. Kalau kiblatnya zohir itu kan di Ka'bah itu kan kodrat, sahabat beriman, yaitu jasad bagi kita. Jangan pula pikiran dalam sholat kita menuju di Mekah sana, ya, karena kiblat itu kodrat, sahabat beriman. Nah, jadi kita bagaimana kita sirnakan, ya, artinya kita mentiadakan diri kita ini, artinya sifat kita ini, ya, sifat pengakuan, sifat keakuan diri, ya. Sampai datang kita mempertahankan artinya wujudnya Allah. Apakah kita mampu, sahabat beriman? Kita duduk sholat, artinya kita harus sholat tahajud atau sholat subuh, kita mampu mempertahankan keakuan diri kita, mampu nggak? Apakah kita mampu? Itu artinya tidak gampang, sahabat beriman, ya. Harus kita bagaimana untuk kita mengenal kodrat-kodratnya dulu tadi, karena kodrat-kodratnya ini yang akan menyampaikan kepada Allah, yang tidak bersekutu dengan Allah tadi, sahabat beriman. Jadi kalau kita duduk, sahabat berimannya, habis sholat subuh atau sholat tahajud, ya, kita duduk, kita tajamkan artinya rasa kita itu ke dalam rasa. Jangan kita fokus, sahabat beriman, jangan kita jernihkan pikiran kita, jangan. Kita artinya rasakan bagaimana nafas kita ini naik turun di dalam diri kita. Kita rasakan, kita dalami, sahabat beriman. Apakah kita mampu di situ, sahabat beriman? Tergantung dari ilmu kita. Kalau kita sudah sampai, artinya sampai di situ, sahabat beriman, ya, di situ akan datang dua perkara menghampiri kita, ya, dua perkara yang akan datang menghampiri kita. Yang pertama apa? Yang pertama suara yang belum pernah kita dengar di alam dunia ini, suara yang belum kita pernah dengar di dunia ini. Yang kedua apa? Yang kedua adalah wujud, sahabat beriman, wujud yang belum pernah kita melihat di dunia ini. Tapi apakah kita mampu, sahabat beriman? Nah, ini adalah yang dikatakan zikir sirullah. Tapi bukan kita nyebut, ya. Yang zikir itu makomnya nggak nyebut, sahabat beriman. Kalau kita nyebut itu berarti dia amalia, ya. Yang dikatakan al-zikir itu nggak nyebut, ya. Karena kalau kita nyebut sudah berulang-ulang, itu artinya makomnya sudah witir, sudah berganti dia. Makanya kita harus tahu adab-adabnya, pemahamannya tentang zikir-zikir ini, tentang artinya tafakur ini. Jangan kita asal duduk, jangan kita asal menyampaikan, jangan, sahabat beriman. Kita harus tahu dulu ini apakah zikir, apakah ini tafakur atau tadabur atau tazabur, ya. Itu beda-beda, sahabat beriman. Duduknya juga beda-beda. Nah, kalau yang dikatakan zikir sirullah ini duduknya yang seperti saya katakan kemarin malam.
Yang namanya kita berhadapan dengan Allah atau berzikir dengan Allah, artinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu duduknya hanya pada posisi tayat akhir ya sahabat beriman, tidak bisa tayat awal ya, harus tayat akhir. Nah, duduknya di situ. Jangan kita memakai sarung ya. Nah, kita memakai ya mungkin kita memakai baju koko ya yang langsung kayak gitu ya. Baju koko. Yang paling bagusnya itu baju koko yang artinya yang tidak ada kantungnya, yang tidak ada kokonya, yang artinya yang bersih putih. Dan jangan kita berkeringat, usahakan di situ sudah ada kipas angin ya. Kita lakukan saat harus sholat tahajud atau sholat subuh. Nah, kita rasa artinya di dalam diri kita ini, kita mantapkan. Di situ artinya di situ kita sudah mati. Artinya mati ini bagaimana? Mati yang tidak diteruskan oleh Allah. Mati yang tidak diteruskan oleh Allah. Maksudnya bagaimana? Di situ udah nggak ada pandangan, udah nggak ada ayat, udah nggak ada kata-kata, udah nggak ada asma, udah nggak ada. Pokoknya di situ dah. Artinya dikatakan mati yang tidak diteruskan. Nggak ada daya dan upaya ini jasad ini. Artinya udah sirna. Kita hanya mempertahankan, jangan terpengaruh dengan kalam-kalam. Kita hanya bagaimana kita mempertahankan rasa ini di dalam diri kita. Kalau kita mampu mempertahankan sehingga diri kita ini yang zahir udah nggak kelihatan, sahabat beriman, udah lebur. Nah, itu nanti kita akan lihat dua kata sesuatu, artinya suara yang belum kita dengar di dunia ini sudah kita dengar di situ. Akan jabatan, tapi itu sekarang itu ya ada jalan-jalannya, ada adabnya. Mungkin adabnya bagaimana ya, mungkin kita harus membersihkan diri kita dulu ya, mungkin jasad kita, mungkin karena jasad kita ini mungkin masih memiliki sifat apa, sifat yang menghalang-halangi ya kita bertemunya dengan Allah tadi ya, mungkin bisa menghalang-halangi rezeki kita juga ya, mungkin bisa menghalang-halangi munajat juga kita ya. Jadi sahabat beriman ya, zahir dan batin itulah artinya yang utama bagi manusia. Jangan kita saling memberatkan di antara salah satu, karena sesungguhnya aku yang zahir, aku juga yang batin. Berarti kedua-duanya tuh butuh bersih. Jadi kalau zahir ini udah bersih, pasti di dalamnya bersih, ikut bersih sahabat beriman ya. Makanya itu yang dikatakan bertajali dalam kekosongan ya, bertajali dalam kekosongan. Kalau kita dalam sudah memahami tentang zikir sirullah ini, kita tinggal nyebut, kita hanya memperhatikan yang ada di dalam diri kita ini, yang kita rasakan. Kita hanya memperhatikan itu aja. Makanya begitu juga sholat sebenarnya sahabat beriman, berpindahnya si wujud ini ke wujud, artinya berpindahnya wujud ini ke rasa itu. Makanya dikatakan miraj. Makanya tauhid yang paling penting itu adalah bertajali, berpindahnya sesuatu rasa kepada sesuatu itu. Kalau nggak ada rasa, gimana tuh kita bertuhan kepada Allah? Gimana tuh cara sholatnya kalau nggak ada rasa tuh? Kalau kita nggak berpindah kepada yang rasa tuh, berarti kita merasa kita yang sholat, merasa kita yang berdiri, merasa kita yang ruku, sujud, itidal, semua kita merasa kita. Tapi bagaimana artinya kita di dalam kita ini artinya kita perhatikan yang bahwa yang ada dalam diri kita ini atau rasa yang disebut rasa yang mengendalikan diri kita ini. Kalau dia sudah mengendalikan, berarti di situ sudah ada yang dikatakan oleh Allah di dalam ayatnya Allah yang dikatakan sesungguhnya salatku, hidupku, matiku atau nyawaku serahkan kepadamu. Di situ kita sudah kayak orang meninggal tuh. Makanya sholat itu maksudnya sama dengan orang meninggal dunia, sama-sama melipat tangan di dada. Karena apa? Jasad di dalam sholat itu udah nggak ada artinya. Sama orang meninggal tuh. Udah ditinggalin yang hakikat tadi. Nah, kalau udah ditinggalin yang hakikat tadi, berarti udah nggak bisa apa-apa dia. Coba lihat kalau diri hakikat udah pulang ke artinya ke tempat kepada Allah. Mana yang kamu banggakan? Udah nggak ada. Mana yang ngopi tadi? Mana yang duduk bareng tadi sama teman-teman yang tertawa? Udah nggak ada. Nah, sebenarnya sama dengan sholat itu. Makanya dikatakan berpindah, artinya bagaimana kita bermiraj. Kalau kita nggak mampu artinya bertajali dalam sholat, lalu kita sudah merasa diri kita yang sholat di situ.
Makanya as-sajadah itu memang disengaja artinya Allah menunjukkan sebagai batasan manusia dengan kerohanian, artinya ketuhanan bagi diri. Sejadah, jangan sampai kita menginjak sejadah, masih kita membawa keakuan diri kita, masih membawa sifat kemanusiaan kita, maka celakalah orang-orang yang lalai dalam sholat. Jadi sholat 20 tahun, 30 tahun, tak ada apa-apanya dah. Kenapa? Tidak mendapatkan kebenaran di dalam sholat itu sendiri. Tidak membawa manfaat bagi diri. Tidak membawa manfaat bagi dirinya sama sekali. Tak ada di situ, tak ada hidayah, tak ada sama sekali. Kenapa? Dia hanya bagaimana artinya dia mendahulukan keakuan dirinya bahwa dia adalah dirinya yang sholat di situ. Jadi jangan salah paham, sholatnya orang marifat ya bukan berarti beda dengan sholatnya syariat atau sholatnya tarikat, sama semua. Sama semua, tapi gerakan, sahabat berimannya, wudhu, apa yang dilihat manusia itu yang sebagai rukun dan syaratnya dalam syariat. Tapi harus kita memiliki persyaratan ketuhanan dalam diri biar kita apa yang kita lakukan dalam sholat menjadi satu ibadah. Jangan amalia. Amalia itu kan tidak langsung, berarti yang berbuat, yang mengaku, yang berdiri dan dalam sholat itu adalah diri kita ini. Hingga akhirnya ruh kita di dalam diri kita ini ya terguncang, artinya bagaimana dia merana. Karena seharusnya ruh kita ini, ruhani bagi kita ini atau nyawa bagi kita ini yang artinya yang kita ikuti. Tapi bagaimana kebalik malah dia ngikutin kita. Coba kamu dibikinin begitu. Apa enggak nangis kamu, apa enggak sakit, apa enggak kecewa? Makanya begitu, makanya yang saya katakan azab sakaratul maut itu nyata sahabat beriman. Macam-macam model orang yang sakaratul maut itu. Kenapa? Tidak merasa pekanya kepada si wujud tadi yang ada di dunia. Segala jenis penyakit bisa disembuhkan dalam sholat kalau memang sholat itu benar. Jangankan cuma itu, dia mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar di dalam diri kita. Tapi kalau nggak benar ya boro-boro, artinya ya sholat, palingan juga pulang ya ngomongin orang, hujatin orang. Mungkin tidak hujatin lewat tetangganya, mungkin masuk TikTok, hujatin lewat TikTok tuh. Komentar dengan macam-macam, dengan hujatan, dengan makian. Karena apa? Karena mereka sudah digulingkan dengan keakuan diri mereka, sahabat beriman. Apa yang terisi di dalam, artinya apa yang terisi di kepala mereka itu yang mereka bicarakan. Tidak melalui hati-hati mereka. Hanya kebanyakan orang menyesal tuh dari belakang. Karena apa? Yang duluan itu kan adalah keakuan dirinya. Kalau mereka artinya mengedepankan keakuan Allah, tak akan menyesal, tak akan ada perbuatan jahat, tak akan ada perbuatan kayak caci, tidak ada. Tapi kebanyakan kita artinya bagaimana kita menyesal itu di belakang. Ya, kenapa? Kita mendahulukan adalah keakuan diri kita. Padahal udah ngomong tuh, dia udah ngomong jangan itu dosa. Jangan kamu mencaci, itu dosa. Itu ngomong dia. Tapi karena keakuan kita sudah menebal, sehingga kedudukan kolbu tadi, sehingga yang dikatakan kalamullah atau katanya Allah atau rasanya Allah tadi dialihkan dengan keakuan kita, sehingga yang berbicara dalam hati kita adalah keakuan diri kita sendiri. Inilah duduknya kita sudah bukan di neraka, sahabat beriman, sudah di lembah penyesalan. Kenapa? Karena kita sudah terhijab. Allah sudah tutup akal sehat kita. Allah sudah tutup pintu-pintu hati kita. Allah sudah tutup apa yang terbecik di dalam hati kita. Jadi sahabat beriman yang saya katakan juga kemarin malam, walaupun kita sudah memiliki marifat yang tinggi, ilmu yang tinggi, tapi kalau kita tidak memiliki rasa, sahabat beriman, percuma sahabat beriman. Rasa kepada apa? Rasa kepada Allah, rasa sayang kepada Allah. Rasa sayang kepada Allah bagaimana? Rasa sayang kepada diri sendiri, rasa sayang kepada manusia, rasa sayang kepada tetangga, rasa sayang kepada teman-teman. Itu sudah rasa sayang kepada Allah tuh. Kenapa? Kenapa di situ? Karena Allah sudah katakan, di mana kau pandang, artinya di mana kau menatap, di situ ada wajah-wajahku.
Nah, kalau memang semua wajah-wajahnya Allah, kenapa kita tidak memandang dengan ainul basiro kita, dengan hati kita, hati yang tulus kita, subhanallah. Kita ditundukkan oleh hawa nafsu, sahabat beriman. Iya. Sehingga apa? Kita menjadikan calon-calon penghuni hati, kita menjadikan anak-anak kita, keluarga kita calon-calon ahli neraka. Kenapa? Karena kita hanya menundukkan nafsu kita, hanya keegoan kita. Tapi kenapa kita tidak menundukkan hawa nafsu kita hanya untuk kepada Allah? Semua keinginan kita untuk masuk ke dalam surga berkumpul semua, seluruh umat muslim, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Tapi bagaimana kita lalai, artinya kita jauh dari jalannya Allah. Jangankan jalannya Allah, rambu-rambunya aja udah enggak kita ikuti tuh. Apalagi mau bagaimana kita mau menerapkan jalannya, rambu-rambunya aja udah kita. Ini Allah udah katakan ini lampu merah nih, jangan dulu kamu jalan, tapi kita jalan. Kita udah kasih tuh. Bagaimana kita mau menerapkan jalannya sedangkan rambu-rambunya udah kita. Sama halnya kita membawa mobil, ada penumpang di belakang, sahabat beriman ya, ada penumpang di belakang. Tapi dengan sesuka hati kita ya berjalan ke sana kemari dengan membawa mobil tanpa menghiraukan si penumpang ini. Sedangkan penumpang ini, ini saya mau pulang nih, mau pulang dengan alamat ini, ya pulangkan aku artinya dengan di alamat ini, harus artinya bagaimana? Tapi kita udah nggak hiraukan apa yang dikatakan si penumpang di belakang kita dengan semau kita. Sehingga berkaratlah mobil ini, sehingga tidak bisa berjalanlah mobil ini. Ya akhirnya si yang mau pulang tadi ini udah nggak kesampai, tujuannya mau kemana? Tujuannya kemana? Udah nggak sampai, putus di tengah jalan. Kita sudah wafat, sudah meninggal. Akhirnya si ini, yang si wujud ini udah nggak balik tuh, kembali kepada Allah, udah nggak kembali kepada Allah. Akhirnya ada kayak gimana perasaan? Makanya saya sudah katakan tadi, gambaran kematian itu adalah seperti kita tidur pas mengalami rasa mimpi. Yang nyiksa kita kan bukan jasad. Kenapa jasad itu ikut gemetar dalam mimpi? Kenapa jasad itu ikut gemuruh, ikut merasakan kesakitan? Kenapa? Padahal yang disiksa, yang dipukul dalam mimpi itu bukan jasad, tapi dia. Makanya yang dikatakan, yang menyiksa kamu, yang bertanya kepada dirimu di sana itu hanya dia, hanya dirimu sendiri, hanya kebiasaanmu sendiri, hanya amal-amalmu sendiri yang bertanya tuh. Makanya dikatakan nafsahu, diri. Kalau kita nggak memiliki rasa, walaupun kita ahli syariat, ahli marifat, tareko, ya, sampai tingkatan marifat kita hudun atau gimana, kalau kita nggak memiliki rasa, sahabat beriman, percuma. Jadi rasa inilah yang dikatakan tadi, sahabat beriman, ihdina siratal mustaqim, jalan yang lurus itu, sahabat beriman. Jadi ikuti rasa, dia bukan cuma rasa, dia ngomong, sahabat beriman. Ini yang dikatakan kalamullah. Ya. Atau ayat suci, atau yang dikatakan kitab nafsiyah bagi diri manusia. Dulu kita baca dirimu. Makanya di awal pertama itu ikro, baca diri kita. Di situ juga Allah nyuruh kita bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap umat muslim. Kenapa? Iman dengan ilmu lebih tinggi ilmu, sahabat beriman. Sampai kita sampai pada kedudukan ilmu, kita akan menjadi naik lagi kepada kedudukan paham. Kalau sudah pada kedudukan paham, kita akan naik menjadi kedudukan khodim itu sendiri. Makanya Islam itu punya gelar-gelar tuh. Ada Islam kasab, ada Islam muslimin, ada Islam arifin, ya. Makanya Allah itu menang kita sama semua, tapi yang membedakan kita kedekatan kita dengan Allah. Itulah yang membedakan. Itu yang dikatakan derajat.
Ya lanjut Abah Sugianto, lanjut. Saya mau kopi saya kan Evi tumpah tadi nih. Aduh, kasihan. Tumpah kesenggol sahabat beriman. Saya Masya untungnya Allah. Kesian. ya silakan Abah Sugianto atau Kanevi atau yang lain-lainnya silakan bernarasi. Saya mau minta izin dulu atau mau bikin teh ya. Ini Kanevi udah lupa saya nih. Ini udah pulang orang yang tahlilan tuh udah pulang tuh. Subhanallah. Ini udah jam 10 udah pulang tahlilan dari orang meninggal tuh udah pulang. Mereka pulangnya bawa apa nih kalau orang Jawa ini? Kalau kebiasaan orang Jawa itu kan bawa kantong nasi ya. Iya, berkat. Iya, itu udah pulang tuh. Kalau saya ke sana ya palingan saya nggak jadi masak, palingan bawa oleh-oleh dari sana. Ya silakan Abah Sugianto mau bikin dulu teh nih. Bagian tuh bawa gelas kosong. Pesawat terbang gitu Pak Gian. Iya, Bun. Kalau nggak gini nggak kedengeran. Kemarin udah saya bilangkan sama hamba Allah. Gimana katanya? Masalah itu ya dinikmatin aja, diterima, nanti juga ada masalah. Oh gitu ya. Kalau kita dikasih sesuatu ke Allah, nggak kita serah, nggak kita pakai untuk yang lainnya, untuk kebutuhan maslahat bumi nanasnya, kita salah juga. Seperti hamba Allah ini kan beliau dapat dari Allah terus nggak disampaikan, itu kena azab juga. Hanya orang orang-orang jolim yang mengatakan ilmu sir aja ya, rahasia lah ya, rahasia bagi Allah dengan diri kita, bukan antar manusia, bukan untuk Habib Nanas. Kalau Habib Nanasnya wajib disampaikan, kan ada ayatnya, walau satu ayat. Iya. Sebenarnya Alhamdulillah. pemahaman Pak Haji ini udah mencapai ini. Dia pantasnya sudah jadi guru mursyid sebenarnya. Loh, bukan pantasnya, memang di tempat beliau itu mursyid. Oh, pantas. Mursyid, seorang dosen, seorang ini. Menetapnya di mana sih Mbak Nevi? Ternate. Oh iya, ternyata ya. Semua leluhurnya itu menyerahkan ke beliau. Itu sudah bisa berbaiat, itu sudah baiat. Kan beliau banyak yang ini sakaratul mautnya udah dituntut sama beliau. Alan ini on cam-nya kayak ini, matanya kayak Superman. Jadi saya itu kalau yang on cam saya gedein soal betok-tok Pak marah. Nanti kayak dulu waktu Pak Abawas kita tahu-tahu ini rungkat gitu. Harus ada yang on cam satu gitu. Maka tak gedein biar tok-toknya suka. Kan memang aslinya Bang Hamba Allah nggak tahu, makanya dulu Bang Hamba Allah kan rungkat terus ke Bennett itu gara-gara nggak mau on cam. Kan semua yang live kan on cam. Ayo on cam semua. Iya, tolongin hostnya dong. Meskipun itu dipasang di tembok. Sabar. Tapi nggak pakai Superman ya matanya. Ayo on cam Bang Alan, biar kita kenal wajah sama wajah, bukan Ini cuma loh, kenal nama aja. Walie, Mbak Kasa boleh di tembok aja gitu loh. Nggak usah ini. Jadi Itu Abang Haji tuh. Itu Abang Haji yang nggak mau cam itu. malu. Kalau Bang Haji nggak malu, dia buka room udah on cam. Alan, kamu jangan nakal ya. Aku juga malu Mbak Nevi. Iya kan, hijrah itu ya, kena PL namanya pelanggaran. Iya. Jadi tahu-tahu rungkat kita. Kalau dulu rungkat terus itu ini nggak bisa live lagi 3 hari kalau tahun lalu. Tahun sekarang udah bagus. Jadi kita diperingatin doang. Jadi nilainya jelek.
itu. Ini penontonnya sampai 1K. Karena nggak on cam jadi penontonnya nggak naik-naik. Jadi itu punya peraturan. Jadi dibatasin. Jadi kadang orang itu nyari kita nggak ada, padahal kita ada. Ya, biarkan nggak apa-apa, yang penting kita yang ini aja ya. Kalau kebanyakan penonton juga yang datang itu timbul drag. Jadinya hasilnya itu marah-marah, terus kita dikatakan sesat ya. Ya insya Allah sedikit ini yang terpilih, kan memang kita tuh golongan sedikit ya kan, sedikit itu yang Allah rahmati, yang Allah berkahi sepanjang masa. Abang hamba Allah kalau udah bikin kopi bilang ya. Nomornya kayaknya cetet katanya. Bang Syamsul di bawah bunda gak bisa on cam. Allah tahu Rus tadi kalau di atas juga gak pernah on cam. Alasan. Kalau saya mau Mbak Lopi, tapi maaf lagi kondisinya lagi ini parah olahraga. Iya. Oh iya nggak apa-apa. Iya, maaf nih. Iya nggak apa-apa, udah dimaafkan. Ya. Bang Samsul gantian ya, aku mau naikkan bestiku. Tak turun boleh ya, jangan marah. Oh siap langsung Mbak, makasih banyak. Makasih ya, berkah selalu Bang Samsul, berkah barokah. Arya naik Arya. Nah, Arya mau on cam ya. Mana Bang Arya? Ada? Itu tadi malam kasihan dia nangis termehek-mehek. Suruh on cam, muka kayak genderuwo kayak gini. Masa Nah, nggak marah tokoh ini.